أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah bil khair. Hari Minggu ya ini kita biasa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang menonton channel kami ya. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin wal muslimat. Semoga pada sehat selalu, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dijauhkan segala penyakit, hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kami di sini insya Allah ya akan mengkupas dalam tentang Al-Quran. Nah, di mana Al-Quran yang Allah turunkan ya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan berbincang dengan oleh Pak Ustadz Yusuf. Mangga, persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bermuwajah kembali. Alhamdulillah. Untuk mendiskusikan hal yang berbeda dari tema pagi kemarin ya. Insyaallah. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran secara umum ya kita diskusikan. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa barangkali saya sebagai pengantar akan menjelaskan sedikit tentang Al-Quran itu sendiri. Baik, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu secara bahasa itu adalah bacaan, secara bahasa bacaan firman atau kalam atau yang dibaca. Jadi bacaan atau yang dibaca. Adapun al-kalam, al-qaul itu perkataan. Jadi dapat diistilahkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, itu. Adapun tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu sebagai pedoman hidup untuk umat manusia
secara khusus agar selamat dunia dan akhirat. Amin. Jadi sebaik-baik petunjuk adalah Al-Quran. Sebaik-baik pedoman adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri sekalipun tadi dalam arti bahasa bacaan itu bukan bacaan biasa, karena bacaan itu sumbernya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jelas dari makna sumber tadi bahwa Al-Quran di dalamnya sudah tidak ada keraguan lagi, seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah di awal. Jadi tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Silakan bagi yang ragu untuk membuktikan secara ilmu, secara teknologi, secara keilmuan yang lainnya, barangkali itu bisa lebih meyakinkan. Tapi pada dasarnya kebenaran Al-Quran itu tidak diragukan lagi. Al-Quran itu apa saja isinya. Nah, kan itu biasanya yang sering ditanyakan ya. Jadi Al-Quran itu berbentuk mushaf ya. Berbentuk mushaf itu Al-Quran. Sebelum berbentuk mushaf, Al-Quran pun ditulis di media-media seperti kayu, pelepah kurma, pelana kuda, batu, dan lain-lain. Adapun sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menuliskan wahyu-wahyu itu sendiri ketika datangnya wahyu, nah itu ada Zaid bin Sabit, terus Muawiyah bin Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Umar dan Abu Bakar dan Utsman pun itu punya inisiatif untuk menuliskan, meskipun tidak disuruh oleh Rasulullah, tapi yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang suka menuliskan firman-firman Allah. Nah, sehingga terbentuklah saat ini menjadi mushaf. Suratnya ada 114. Kemudian jumlah ayatnya sudah pernah menghitung? Nah, jumlah ayat dalam Al-Quran kesepakatan itu lebih dari 6.200 ayat. Mengapa 6.200 lebih? Nah, karena saya tidak bisa menyebutkan pastinya. Karena untuk penghitungan ayat itu sendiri ada 7 mazhab. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut. Menurut mazhab yang pertama itu 6.200 sekian. Mazhab yang kedua 6.200 sekian. Itu sampai 7. Nah, tentunya perbedaan itu didasari dengan sejarah turunnya wahyu itu sendiri dan penyusunan wahyu itu sendiri. Nah, itu yang jadi kita tidak membahas ke sana ya. Jadi itu 30 juz, 114 surat dan lebih dari 6.200 ayat. Cukup banyak ya, Sehingga Rasulullah membutuhkan waktu 23 tahun untuk menerima wahyu itu. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, itu yang membedakan ada surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat yang diturunkan di Mekah disebutnya Makkiyah, artinya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu selama 13 tahun surat-surat itu turun. Nah, kita bisa lihat nanti surat-surat apa saja yang diturunkan di Mekah ya, surat Makkiyah. Itu banyak pula di juz 29, juz 30 itu surat Makkiyah banyak. Adapun tadi surat Madaniyah surat yang diturunkan di Madinah.
sama 10 tahun Rasulullah menerima wahyu, dan setelah digabung ya sekitar 80 surat Makkiyah, dan ada keterangan lain menyebutkan sisanya baru surat Madaniyah dari 114 surat tadi. Nah, itu secara hitungan ya, secara hitungan, karena ini pun sama dari perhitungan Madinah dan Makkiyah pun ada beberapa pendapat. Iya, ya. Tapi intinya apa, Al-Quran itu telah sampai kepada kita. Itu makna terbesarnya. Padahal Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat, salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Alhamdulillah Al-Quran itu sudah sampai ke kita. Kita tinggal di Indonesia, di Bandung, di Pasir Layung, Quran sampai kepada kita. Alhamdulillah. Itu bukti bahwa dakwah Rasulullah, para sahabat, para tabiinnya itu betul-betul istiqomah, termasuk diteruskan oleh para ulama sehingga sampailah ke zaman yang kita alami sekarang ini. Nah, itu dari silsilah ya, sedikit tentang Al-Quran itu sendiri. Ketika kita menggali lebih banyak dari Al-Quran itu sendiri, ada yang namanya ayat-ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamah sendiri ayat yang sudah jelas, penafsirannya sudah jelas gitu. Bahkan kita pun bisa menafsirkan sendiri. Tapi artinya ayat yang mudah dipahami. Iya. Kemudian yang kedua ada ayat mutasyabihat. Nah, itu pun dari Al-Quran itu sendiri banyak yang kita bisa pelajari. Kita bisa mempelajari hurufnya. Bagaimana huruf? Ya itu tadi. Dari makhrajnya. Setelah itu dari hukum membacaan itu sendiri, terus dari fadilah bacaan itu sendiri, luar biasa. Selain kita menemukan hukum-hukum ya, hukum-hukum halal atau haram, boleh atau tidak, nah, itu dalam Al-Quran Ya. Termasuk para ulama, para penyusun kitab-kitab, semuanya menginduk kepada Al-Quran. Termasuk para peneliti, para ilmuwan yang memang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Nah, itu sumbernya dari Al-Quran. Nah, dari sana kita pun bisa lebih banyak belajar ya. Insyaallah. Bagaimana kita belajar tajwidnya. Seperti yang dibacakan tadi di awal pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Itu tadi kan surat Al-Maidah ayat 3. Kita bisa belajar juga hafalannya. Asalnya kita membaca mushaf, setelah kita baca berulang-ulang dan kita meluangkan waktu untuk menghafal, akhirnya tidak pakai mushaf lagi, tetapi sudah dihafal. Artinya mushafnya sudah menempel, sudah masuk dalam hati. Jadi ketika kita ingin membaca, ya tinggal kita baca. Adapun bacaan itu bagaimana supaya lebih nyaman kita membacanya, lebih cinta lagi ketika kita membacanya, yaitu ada yang namanya irama-irama ya. Irama-irama membacakan Al-Quran dengan lantunan. Apalagi ketika kita diberi oleh Allah suara yang misalkan enak, suara yang merdu, suara yang ya kita bisa syukuri bahwa itu bisa memperindah bacaan Al-Quran itu sendiri. Insyaallah.
Itu luar biasa. Jadi seputar Al-Quran itu ketika kita gali, ternyata banyak yang harus kita pelajari. Wawasan-wawasannya termasuk ayat pertama apa sih yang Allah turunkan, kan itu biasanya pertanyaan-pertanyaan dasar. Nah, kita tahu bahwa ayat pertama yang diturunkan oleh Allah itu adalah surat di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat itu ayat pertama ketika diturunkan kepada Rasulullah. Nah, kondisinya bisa kita bayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah. Setiap ayat yang turun Rasulullah amalkan, Rasulullah sampaikan kepada umatnya, dan itu bagian daripada dakwah Rasulullah itu sendiri. Dengan berjalannya waktu 23 tahun kan, 23 tahun dengan perjuangan yang penuh darah dan keringat, lelah dan air mata, Rasulullah perjuangkan itu Al-Quran sampai semua wahyu itu terkumpul selama 23 tahun, dan sampai kepada akhir pada saat haji wada, haji perpisahan, ketika Rasulullah saat itu menerima wahyu yang terakhir, yaitu ayat terakhir seperti yang dibacakan tadi surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah ku sempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku atasmu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama. Saat itulah saat terakhir Rasulullah menerima wahyu pada haji wada, haji perpisahan, dan 3 bulan setelah itu Rasulullah sakit dan akhirnya pulang, dijemput oleh malaikat Israil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sisa perjuangannya diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan sampailah Al-Quran kepada kita. Alhamdulillah. Adapun makna-makna dari Al-Quran itu sendiri tadi satu sebagai petunjuk. Nama Al-Quran banyak, tidak hanya Al-Quran itu sendiri. Ada yang menyebutkan Al-Huda, petunjuk, As-Syifa, bahwa Al-Quran itu sebagai obat. Karena Al-Quran itu sendiri ketika disebutkan Al-Hadi, ya sebaik-baik petunjuk. Ketika dijadikan sebagai obat, ya sebaik-baik obat. Allahumma ya Rabbana sinajil basis yang tasafila sifa'ila sifa'an la yudhadu saqoma wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatul mu'minin. Nah, itu disebut juga bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu sebagai penenang, zikir. Adapun hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri banyak. Bahkan sebutkan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu sebaik-baik manusia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal kiamat safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kepadamu sebagai penyelamat. Adapun Al-Quran disebut An-Nur karena menjadi cahaya. Orang yang kegelapan akan menemukan cahaya. Orang yang tersesat akan menemukan cahaya. Karena Allah pun ketika menurunkan Nabi Adam
turun dari surga itu di surat Al-Baqarah ayat 38. Qulna bitu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turunlah kalian ke bumi ya, turunlah kalian ke bumi. Artinya dari surga turun ke bumi. Berpegang teguhlah pada petunjukku. Berpegang teguhlah pada petunjukku yang akan aku sempurnakan di hari kemudian. Jadi waktu itu, waktu zaman Nabi Adam itu ada petunjukku yang akan disempurnakan di hari kemudian. Artinya yang akan disempurnakan terus. Dari Taurat, dari Zabur, Injil, dari ke Al-Quran. Nah itu sampai itu sempurnanya di sini. Sampai di Al-Maidah tadi Allah menyebutkan sempurnakan agamamu, kesempurnaan. Jadi sudah sempurna. Ya. Agama itu kan Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran. Semuanya sudah sempurna. Itu agama. Maka Allah meridhoi Islam sebagai agama. Nah, ya kita ya akan membicarakan tentang Al-Quran yang Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana yang tadi yang tertera ya, pertama ayat yang turunkan Iqra, hai Muhammad bacalah. Nah itulah yang kita harus dibacakan, itu berarti bukan seolah-olah hanya kita membaca Al-Quran ya, tapi mengkaji diri untuk kita membaca apa yang Allah ciptakan, itu mungkin ya. Ya. Maknanya tidak hanya membaca, betul. Itu ada dalam tafsir. Makanya kita ketika mempelajari Al-Quran jangan terlepas dari tafsir. Nah itu ada penjelasan yang lebih tepat gitu. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Nah, artinya ketika dipahami ya, kita berarti ketika kita melakukan sesuatu, bacalah dengan menyebut nama Tuhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika disambungkan dengan Al-Maidah tadi, nyambung. Nyambungnya apa? Karena tadi induk itu dari sana. Hurrimat alaikumul maytatu wa damu wa lahmul khinzir. Jadi haram binatang yang disembelih tanpa menyebut nama asma Allah. Iya. Jadi segala sesuatu yang tidak disebut dengan nama Allah itu haram. Bukan makruh. Bukan apa, tapi jelas real haram ya. Nah, untuk di ayat Al-Maidah tadi, menyembelih binatang yang akan kita makan tanpa menyebut nama Allah, haram. Itu juga binatang mungkin ayam ya. Ya, yang kita makan dan halal menurut syariat Islam. Kalau di luar ular itu mah tidak tertela ya, bukan ini. Nah itu di ujung ayat yang terakhir di Al-Maidah ayat ketiga itu kan, jadi ketika darurat dan tidak bermaksud untuk berbuat dosa, maka Allah Maha Pengampun. Jadi dalam kedaruratan kita boleh memakan selain yang dihalalkan ya. Tapi itu hanya darurat saja, Allah Maha Pengampun. Darurat itu ketika bepergian, ketika ke gunung berpetualangan, terus lapar, tidak ada makanan, menuju ke daerah rumah warga sangat puluhan kilo ya, tapi dia itu memang betul-betul lapar, lelah gitu kan, tidak ada makanan sama sekali. Mungkin jikalau datang contoh hewan lanak gitu ya, hewan lanak, itu kan landak ya, itu bisa disembelih ya, bisa landak gitu kan, misalkan ya apa mungkin ya, bisa jadi
kalau ya untuk mengisi perut sementara aja gitu kan. Iya. Sementara aja itu di dalam pertengahan gunung yang arah ke sana ke sininya tidak memungkinkan untuk dijangkau gitu kan. Jadi bolehlah sembelih mah asal tadi mungkin niatnya karena Allah gitu ya. Iya. Iya betul. Jadi itu maksudnya darurat. Iya. Darurat. Ketika nemu ular, terus ular itu memang bisa menolong kita yang dari kelaparan. Tadi di ayat yang ketiga Al-Maidah, di ayat di kata terakhirnya itu, Allah Maha Pengampun. Tapi itu sifatnya darurat. Darurat ya, bukan sengaja kita untuk nanti bawa pas bawa makanan, misalkan contoh yang berpetualangan di dalam padahal ada makanan terus tiba-tiba kepingin ular, itu mah bertentangan ya. Itu mah hobi, bukan darurat. Ya Allah, innalillah. Nah, jadi kembali lagi kepada tadi ya. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Nah itu hanya salah satu makna yang bisa dijelaskan ya, yang bisa dijelaskan. Makna lain ya. Jadi kajian dari ayat suci Al-Quran itu yang Allah turunkan kepada Kanjeng Rasul, Iqra itu memang luas ya. Baca itu bukan hanya yang tadi bahasanya bukan diulang-ulang ya, bukan hanya membaca Al-Quran, tapi tidak membaca dengan tafsir dan apapun. Makanya orang yang suka membaca Al-Quran kadang-kadang gelisah, kadang-kadang ada sesuatu tidak yakin gitu, karena mungkin tidak membaca luasnya gitu kan, artinya itu dalam Al-Quran itu. Ya kadang-kadang hanya bisa hobi membaca aja, tapi tidak bisa membaca. Contoh kita lari ke manusia, tidak membaca orang lain. Contoh yang banyak lah di kalangan-kalangan masyarakat ya, bukannya kita ini suka rajin, kita mohon maaf ya, ini bukan menyindir ataupun, ini mah di lingkungan suka ada aja Al-Quran rajin dibaca tapi tetap aja mencaci orang lain. Itu kan dalam Al-Quran itu yang dibaca oleh kita itu, dan bacakanlah kepada orang lain bersifat istilahnya mah sopan ya, sopan terhadap orang lain juga gitu kan. Jangan kita hanya sewenang-wenang asal kita bisa membaca Al-Quran tapi kita sekarap dewe gitu kan di lingkungan. Nah itu gak boleh juga kan, gak boleh itu sama sekali ya. Harus benar-benar ketika kita membaca Al-Quran, dalam isi Al-Quran itu kan kita harus damai gitu kan, dengan satu sama lain gitu kan. Terus kepada siapapun yang kita ini harus sopan santun gitu kan, adab gitu kan, adab ya gitu kan. Makanya alhamdulillah ya Allah turunkan Al-Quran ketika kepada Kanjeng Rasul, kita alhamdulillah sampainya singkatnya kepada kita, kita bisa membacanya, bisa memaknanya dan bisa menghayatinya. Itulah renungan dari Al-Quran ya, gitu. Alhamdulillah. Jadi kegelapan maka akan penerangan gitu kan, gitu. Iya betul. Nah itu kita lihat dari definisi iman tadi. Kita kaitkan dengan iman ya. Tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Artinya ketika Al-Quran kita benarkan dalam hati, maka lisan kita apa dalam Al-Quran itu sendiri ya tadi membaca, menghayati tafsir-tafsirnya, makna-maknanya. Nah, kemudian dari pengamalan, pengamalan oleh badan kita ya. Ketika Allah memberi perintah sholat, kita sholat, kita amal soleh ya kita beramal soleh. Insyaallah. Sedekah ya, kita bersedekah. Itu perintah-perintah dalam Al-Quran. Nah, kembali lagi, tapi tidak semua bisa menjawab itu semua ya dengan iman. Artinya ada yang cukup di hatinya saja, ada yang sampai di lisannya saja, bahkan ada yang lebih bagus lagi yaitu semuanya.
hatinya membenarkan, lisannya mendawamkan, dan perbuatannya mencerminkan Al-Quran itu sendiri. Ya. Nah, karena Al-Quran itu sendiri kan Al-Furqan, artinya pembeda, pembeda yang hak dan yang batil. Batil. Nah, termasuk tadi di masyarakat banyak yang bisa membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi dalam aplikasinya belum tentu mencerminkan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Nah, bisa jadi tadi kan ketika dijawab dengan iman, ada yang belum lengkap. Ya, ya. Belum lengkap. Ya, jadi tadi ya intinya harus berhati-hati juga ya ketika orang suka menghafal Al-Quran tapi tidak dipahami dengan kajian dirinya gitu kan. Jadi intinya larinya dengan kesombongan. Itu harus berhati-hati juga kayaknya ya. Jadi jangan seolah-olah aku merasakan sudah hafal Al-Quran nih, sewenang-wenang aja hidup di kalangan masyarakat, rasanya aku sudah hafal. Itu kan nggak boleh juga ya, harus dengan tertib gitu kan, dan dibaca dengan kajian dirinya gitu kan. Gitu. Jadi jangan seolah, jadi Allah itu kan tidak suka ya kepada orang yang sombong itu kan. Nah, ketika dia sudah mushaf semuanya ya hafalan 30 juz, itu benar-benar harus direnungkan ya, berhati-hati. Jadi jangan sampai ada istilah kata sombong gitu kan. Nah, itu mungkin harus dipahami betul-betul ya gitu. Nah, itu ketika kita banyak memiliki hafalan Quran itu rezeki. Betul, iya. Rezeki luar biasa. Karena kan Al-Quran itu sendiri ketika kita mau menghafal, justru Allah sendiri sebetulnya yang menghembuskan kepada dada kita. Makanya jangan tergesa-gesa ketika kita mau menghafal Al-Quran. Nah, ketika kita sudah menjadi menghafal Al-Quran, atau kita di sini ya banyak istilahnya hafiz ya. Iya. Artinya pemelihara, sang pemelihara Quran. Hafiz itu artinya pemelihara. Nah, sangat disayangkan ketika cerminan dari aplikasi menghafal itu sendiri seperti yang dikatakan Ustaz Didin tadi. Banyak hal-hal yang misalkan tidak seirama dengan makna-makna Al-Quran itu sendiri. Iya, betul. Nah, itulah yang dimaksud mengapa Rasulullah mengajarkan akhlak kepada kita, suri teladan. Karena menjadi penghafal Quran pun sekalipun pahalanya besar, betul. Bukan dari hurufnya saja ketika kita baca luar biasa kan, satu huruf satu kebaikan. Nah, dari huruf aja udah pahala. Ketika membaca surat Al-Mulk, membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 atau sampai selesai, membaca surat Al-Waqiah, membaca surat Yasin, surat Ar-Rahman, fadilahnya banyak. Dan itu semua sudah dipegang sebetulnya oleh para penghafal Quran. Insyaallah. Sangat luar biasa. Tapi sekalipun itu tidak cukup sebetulnya. Itu hanya sebagian dari dakwah. Artinya ketika suri tauladan Rasulullah tentang akhlak, maka akhlak itu tetap harus dipakai. Ya. Terlebih tadi oleh para ahli Quran itu sendiri. Baiklah, dalam hal ini di masyarakat, di lingkungan pekerjaan, orang yang memiliki hafalan Quran itu dimuliakan. Insyaallah. Dimuliakan. Artinya diberi peran lebih. Karena Allah sendiri kan memang memuliakan seperti itu. Nah, sehingga jangan sampai hal-hal berharga tadi bisa hilang maknanya, hilang keutamaannya karena tidak mencerminkan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sayang sekali ya.
Nah, itu insyaallah. Ya makanya kita ya mendiskusikan tentang Al-Quran. Jadi itu kalau Al-Quran itu ya istilahnya akhlaknya Kanjeng Rasul gitu kan, ya. gitu. Jadi dari mushaf yang Allah turunkan kepada Kanjeng Rasul melewati malaikat Jibril gitu kan, turunnya wahyu. Alhamdulillah ya kita seolah-olah merinding ya mendengarnya juga kisah-kisah tentang Rasulullah. Makanya kita alhamdulillah menganut agama Islam, maka Islamlah yang benar. Jadi jangan hanya sekedar KTP ya atau apa gitu. Padahal kajian tentang Islam itu banyak. Yang pertama dari Al-Quran tadi dijelaskan jangan yang kita apa istilahnya diskusikan yang ke tukang-tukang itu jangan sampai membenci orang gitu kan, dari ayat Al-Quran. Jangan sampai caci ke orang lain, jangan sampai sombong gitu kan, harus tawadu benar-benar gitu kan, harus tawadu benar, apalagi yang sudah mushaf tertalar oleh apa 30 juz hafiz ya. Makanya mohon ya mudah-mudahan istiqomahnya itu Allah berikannya dengan baik, jangan istilahnya dibawa dengan kesombongan gitu kan. Itu sayang sekali ya, sayang sekali. Ya, mudah-mudahan aja kita dengan ini juga ya, kita lagi tahap belajar gitu kan. Tapi mudah-mudahan yaitu yang bahasa tadi yang kita dikaji. Jadi istilahnya Allah itu memberikan Al-Quran kepada kita itu hidupnya itu kita harus hati-hati, sebetulnya hati-hati dengan pekerjaan apapun gitu kan. Soalnya yang namanya agama Islam itu kan istilahnya diatur gitu kan dengan keimanan, mana yang hak mana yang batil kan gitu. Makanya alhamdulillah ya kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk dari Al-Quran itu Ustaz ya. Iya, petunjuk. Tadi kan dari huruf, terus dari terjemahan. Iya, kita bisa membaca terjemahan Al-Quran. Asalnya bahasa Arab, Al-Quran itu sendiri ada terjemahan. Iya. Kita tahu artinya, kita tahu maksudnya. Ketika kita tidak tahu maksudnya, kita bisa lihat tafsirnya. Luar biasa. Dan proses-proses itu dari awal huruf sampai ke makna itu pahala-pahala semua. Sampai dibuat satu taklim kajian itu pahala semua. Apalagi ketika kita mengaplikasikannya di kehidupan masyarakat, ya, itu sangat luar biasa. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak Ustadz Didin sendiri kan bisa melihat di antara keutamaan-keutamaan Al-Quran tadi, mana nih yang lebih condong kita sukai dari segi pengamalannya. Nah, itu setiap orang juga begitu. Oh, saya lebih suka hafalannya. Ya udah, kita lebih mendekati Al-Quran dengan hafalan. Nah, intinya kita jadi dekat dengan Al-Quran melalui hafalan. Nah, kemudian Ustaz Didin suka qiraah, suka murotal, suka tajwid. Saking sukanya saya baca tiap hari. Nah, itulah yang mendekatkan saya dengan Quran itu lewat kesukaan tadi. Karena suka qiraah, akhirnya lebih sering membaca Quran. Dan secara tidak langsung Pak Ustaz Didin menjadi dekat dengan Al-Quran. Ada yang lebih suka memaknai tafsirnya. Saya punya banyak koleksi tafsir. Ada tafsir Jalalain, tafsir Al-Maragi, ya, terus tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Negara. Ya. Nah, itu karena kita suka tafsirnya, kita jadi lebih dekat dengan Quran. Nah, melalui kesukaan kita memaknai Al-Quran, akhirnya kita menjadi dekat dengan Al-Quranul Karim. Atau saya lebih suka mengamalkan bacaan-bacaan Al-Quran itu sendiri, misalkan membaca surat Al-Mulk, karena pahalanya, fadilahnya ini
Saya suka membaca surat Al-Waqiah, pahalanya ini, keutamaannya ini. Membaca surat Yasin pada malam Jumat karena keutamaannya ini, pahalanya ini. Ya itulah yang mendekatkan kita dengan Al-Quran, kesukaan-kesukaan kita. Makanya bohong kita cinta kepada Allah kalau kita tidak cinta kepada Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah firman-Nya. Bagi orang yang mutakin, mukmin, mutakin, mungkin sudah bisa merasakan bagaimana menggambarkan suatu firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran menjadi sesuatu yang sangat dekat. Artinya seolah-olah kita merasa dekat dengan Allah melalui firman-firman. Ya. Kita membaca Al-Quran bukan seolah-olah lagi, tapi kita memang sudah merasakan bahwa Allah lah itu yang sedang berbicara. Insya Allah. Karena Al-Quran tadi beda dengan kitab yang lain, tidak bisa disamakan. Iya. Ya makanya tadi ya, aku juga istilahnya ya mendiskusikan ya kepada kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada ya, intinya jangan lepas dari Al-Quran ya sehari-hari, walaupun mau 1 ayat 2 ayat. Nah kadang-kadang saya juga suka heran kan? Herannya apa, di bulan suci Ramadan gitu kan, di bulan suci Ramadan memang itu bulan suci gitu kan, orang berbondong-bondong membaca Al-Quran. Al-Qurannya mungkin bisa jadi banyak debunya gitu kan, karena tidak dipakai setahun sekali kayak misalkan ya. Terus kadang-kadang lupa menaruhnya. Kenapa? Karena akan dongkap bulan suci Ramadan yang padahal gitu kan, dari dulu, dari kita di usia balik menincak kedewasaan itu kan sudah tertera gitu kan, yang dimana kita untuk hijrah dalam kebaikan gitu kan, mengaji Al-Quran gitu kan, bukan hanya di bulan suci Ramadan saja gitu kan. Makanya dari isi bulan Ramadan itu bawalah ke dalam bulan-bulan yang lainnya. Contoh yang diterangkan dari isi Al-Quran itu, kita jangan mengomongkan orang lain, membenci orang lain gitu kan, karena kita suka ngaji. Nah gitu kan. Terus mengaji kita Al-Quran itu jangan hanya berlomba-lombanya di bulan Ramadan saja. Maka bawalah, kan disebutkan keterangan juga istilahnya apa, menghancak gitu kan, istilahnya Al-Quran itu. Jadi jangan seolah-olah di bulan Ramadan ada yang dapat 1 Al-Quran, 2 Al-Quran, ketika Syawal lagi maka Al-Qurannya itu ditaruh lagi dan lupa lagi. Yaitu berbondong-bondongnya hanya keduniaan gitu kan, ditaruh lagi Al-Qurannya. Nah ketika kita mending kita istilahnya panjang umur gitu kan, ketika ini ditaruh, ketika datang lagi Ramadan, oh di mana Al-Quran? Udah diambil, ketika udah ketemu Al-Qurannya banyak debunya, akhirnya dibersihkan lagi. Jangan hal seperti itu kan. Jadi Allah itu sukanya kepada orang yang istiqomah, yang tadi disebutkan, mau 1 ayat gitu kan, mau 2 ayat kan itu pahalanya besar. Dalam tadi ya disebutkan 1 huruf aja gitu kan. Nah yang mendengarkannya juga itu kan pahalanya, karena cahayanya dari Al-Quran itu sangat ini kan, itu pahalanya besar gitu. Yang mendengarkan juga, apalagi yang mengkaji istiqomahnya. Jadi kalau kita punya Al-Quran ya, semuanya yakin ya kalangan muslim pasti punya Al-Quran gitu kan, ya dibaca, jangan hanya untuk dilihat saja gitu kan ya. Tapi kan sekarang ya mohon maaf 1000 maaf kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Jadi ketika kita punya Al-Quran, jangan hanya dibaca di bulan Ramadan saja, tapi dibaca di bulan-bulan yang lainnya dan dikaji isi dari Al-Quran itu, biar kita pahalanya dapat bertubi-tubi dan Allah istiqomahkan gitu kan kita. Makanya kita harus istiqomah membacanya, dan
kehidupan kita, hilangkanlah rasa kebencian kepada orang lain, gitu kan? Karena Al-Quran itu menyarankan untuk hidup kita agar kita tenang, gitu kan? Gitu. Nah, makanya alhamdulillah ya, mengkaji Al-Quran ini sangat-sangat merinding sekali dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah berikan, gitu kan? Kepada kita, alhamdulillah, yang hafal Al-Quran, semoga istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dari kandungan-kandungan isi Al-Quran itu, dan kita yang mendengarkannya dan kita yang mencarinya, ya istilahnya bisa juga kita mengistiqomahkan Al-Quran ya, walaupun yang tadi dibacanya hanya 1 ayat, hanya 2 ayat, tapi kita istiqomah, gitu kan, agar kita selamat dunia dan akhirat. Itu aja tadi, insya Allah. Jadi seperti dijelaskan tadi ya, bahwa ketika Ramadan orang berbondong-bondong untuk mendekati Al-Quran. Nah itulah awamul muslimin tadi, kebiasaan orang-orang muslim ya kebiasaannya. Kebiasaan orang-orang muslim seperti itu. Jangankan tadarus, sholat tarawihnya penuh pertama, meskipun Insya Allah di awal penuhnya. Iya betul. Tapi minimal penuh. Ya. Nah terus ketika Idul Fitri, lapangan besar pun bisa penuh. Nah, itu padahal hanya sholat sunat ya. Awamul muslimin. Iya. Tapi ketika kebiasaan orang mukmin itu berbeda. Kebiasaan orang mutakib itu lebih berbeda. Betul. Itu level ya yang Allah berikan itu beda-beda ya. Walaupun muslim ya gitu kan. Ada level. Pantesan ya, mohon maaf ini memotong gitu kan. Makanya memang betul sekali suka kelihatan gitu kan. Ketika menyambut bulan suci Ramadan gitu kan, apapun yang tidak ada di makanan pasti ada. Kenapa? Karena semangatnya itu puasa pertama, kedua, ketiga, seminggu masjid pada penuh. Kadang-kadang kita biasa logowo ya, masjid yang besar ataupun yang sederhana ataupun yang kecil sekali bisa sampai keluar, gitu kan, keluar yang biasanya ini tempat apa, misalkan buat kajian apa gitu, ini kan terisi semua, gitu kan, oleh laki-laki juga, perempuan mungkin bisa jadi di lapangan gitu. Kedua, ketiga, baru hilang 1 orang itu, hilang. Ketika udah 1 minggu, 10 hari lah ambil, makanya hilang yang tadi di luaran masih ada di lawang pintu dalam masjid. Nah, ini bulan Ramadan, orang muslim kan. Ketiga, meminjak 12, 14, 15, baru 2 jajar hilang di dalam masjid. Mendekati, kata bahasa Sunda mah 1 likur, gitu kan? 21, baru 1 jajar setengah. Nah, ketika ke sini hanya 1 jajar, gitu kan? 1 sap. Nah, makanya benar heran. Nah, ketika berkumandang akhirnya sampailah ke 30 hari di bulan suci Ramadan, ya baru berkumandang takbiran. Maka bergembira orang-orang muslim, gitu kan. Nah, bukan muslim, ya istilah orang muslim. Ya sesudah itu, ketika mau lebaran, yang saya herankan ya, tapi ini memang mengkaji ya, mohon maaf, yang suka kebiasaan itu, bukannya merenungkan gimana merenungkan ketika kita ibadah dari bulan pertama sampai hari pertama sampai akhir, bukannya merenungkan kita ibadah kepada Allah agar kita diterima, ini malah berbondong-bondong untuk mencari makanan yang lezat-lezat, pakaian yang mahal-mahal. Bukan itu ya yang dimaksud Allah itu kan, cara bergembira. Jadi harus menjaga ketika dari tanggal 1 sampai akhir, apakah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya atau tidak. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan dibikin kebiasaan yang tadi, bukannya merinding akan melepas dari Ramadan, itu malah berkecimpungan di pasar-pasar gitu kan, di mall-mall karena mau lebaran itu. Nah, makanya ini sampai sekarang pun ini
yang merasakan, yang dilihat tidak akan bisa hilang yang karakter seperti ini. Ini kayaknya turun temurun. Ya makanya kenapa di bulan suci Ramadan banyak makanan yang mubah, gitu kan? Yang mubazir, gitu kan? Ya ini karena nafsu, gitu kan? Ketika mau buka dibeli ini, dibeli sampai ke ada 7 macam makanan yang dimakan hanya satu macam makanan. Yang ini, yang enamnya pasti ini hilang. Karena apa? Karena nafsunya itu ketika sudah sholat maghrib hilang ya. Gitu. Nah, makanya mudah-mudahan dikaji dalam Al-Quran ini jangan dibiasakan lagi untuk kedepannya ya saja. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi berkah ya kita diskusi di pagi hari ini merenungkan tentang Al-Quran ya, akhlaknya Kanjeng Rasul gitu kan. Intinya tadi kita juga kan tidak menyalahkan ya kebiasaan orang muslim memang seperti itu, dan memang Allah sudah memberikan kegembiraan ya seperti betul itu. Tapi intinya jangan berlebihan gitu maksudnya gitu kan ya. Tapi di sana seandainya ibadah kita itu diiringi dengan istiqomah, betul, mungkin akan lebih indah. Betul ya. Artinya seperti ini, ketika kita mendekati Al-Quran ya jangan pas Ramadan saja, betul, tapi kita bisa lebih dekat di hari-hari penantian ketemu Ramadan itu sendiri. Nah, Insya Allah itu lebih indah. Termasuk ketika kita salat ke masjid berjamaah. Betul. Jangan tarawih saja, mungkin akan lebih indah ketika hari-hari itu diisi. Iya, insya Allah. Adapun yang memang berhalangan tidak bisa berjamaah, ya barangkali bisa di rumah masing-masing mengindahkan salat itu sendiri. Iya. Terus kemudian yang tadi ya karena Ramadan ya. Karena tadi lebih ke Ramadan, itu tadi amalan-amalan di bulan Ramadan. Misalkan contoh seperti ini. Ketika kita mengharapkan bahwa di bulan Ramadan itu kan ada salah satunya nuzulul Quran ya. Betul. Ada nuzulul Quran, hari nuzulul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran. Ya, betul. Nah, kita ingin keberkahan, terus ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ya pada saat Ramadan saja. Alangkah lebih baiknya kan ketika kita diiringi dengan istiqomah. Insya Allah. Secara logika seperti ini. Orang yang jarang nangkap ikannya setahun sekali. Ikannya kemungkinan dapat atau tidak. Iya. Kemungkinan. Tapi bagi orang istiqomah sebetulnya jangankan di hari-hari ganjil, betul. Hari-hari yang dianggap banyak diprediksi turunnya Lailatul Qadar ya. Dari awal Ramadan saja orang-orang istiqomah itu sudah dijaring, sudah aman. Lailatul Qadar itu sudah aman. Insya Allah. Dari hari pertama sampai hari ke-30 ya, penuh kesadaran dari siangnya Ramadan, malamnya Ramadan. Terus di hari apa Lailatul Qadar turun selain hari Ramadan? Pada Ramadan itu sudah. Nah, itu keutamaan orang istiqomah. Iya, betul. Insyaallah. Dan orang istiqomah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah, yang mukhlis. Nah, makanya untuk melihat kebiasaan-kebiasaan orang muslim yang utama itu di mana? Yang membedakannya salah satunya subuh aja. Salat betul. Salat subuh ya. Subuh aja. Ya makanya yang banyaklah di kalangan masyarakat gitu kan yang kebiasaan itu yang tidak disadari gitu kan. Kenapa yang tadi ya disebutkan dalam kita mengkupas tadi, ketika berbondong-bondong sholat Idul Fitri sampai satu lapang penuh itu hanya sholat sunat Idul Fitri. Tapi ketika sholat berjamaah, ya, contoh tadi Lebaran itu di hari Minggu, banyak orang.
ketika zuhur di mana saja, yang saya suka sedih ya, saya suka sedih di kalangan-kalangan masyarakat gitu kan. Kadang-kadang adzan itu terlewat, padahal itu waktu sholat wajib. Wajib ini mah yang tidak bisa di handle, ditaruh. Kenapa? Yang tadi bahas, karena mungkin disebutnya kecapean, entarlah sholat zuhur mah jam 1, setengah 2 sampai setengah 3. Padahal itu mah wajib. Daripada tadi melaksanakan sholat Idul Fitri tidak ada apa-apanya pahalanya, lebih baik ini sholat zuhur. Kadang-kadang itu di hari Lebaran tadi. Ya mungkin tadi karena sudah makan kenyang, sudah silaturahmi mundar-mandir ke sana ke sini, akhirnya ketika sholat wajib waktu duhur datang gitu kan, saya suka membandingkan gitu kan, di mana saja lagi ini itu masjid itu kosong. Nah ini kadang-kadang mungkin bisa jadi ya Allah Ramadannya itu tidak dapat, bisa jadi kan ya, Ramadannya itu tidak dapat. Itu yang jadi kebiasaan warga dimanapun saja antara area kampung. Padahal ya sesudah lepas Ramadan kan gitu katanya istilahnya riwayat juga, biasakan bulan Ramadan ke dalam bulan yang biasa. Yang tadinya tidak membaca Al-Quran di bulan biasa, di bulan Ramadan membaca, ya bawalah ke bulan yang lain gitu kan. Jadi dari isi Ramadan itu hanya bukan untuk di Ramadan saja ya gitu kan, membaca Al-Quran, sholat berjamaah bukan hanya di Ramadan saja, bawalah ke bulan-bulan yang lain seperti bulan Ramadan kan gitu kan ceritanya ya. Kepingin Allah mah seperti yang tadi disebutkan istiqomah. Jangan ketika kita sudah sholat Idul Fitri, mentang-mentang kita sudah silaturahmi kemana-mana, akhirnya dia itu kecapean, kekenyangan, akhirnya ketiduran, bangunlah asar. Oh, ternyata ini udah asar. Kayak ini sangat-sangat yang disengaja gitu kan. Padahal itu silaturahminya itu kalau orang yang benar-benar beriman tahu, oh jam 11 lebih 15 menit berarti sebentar lagi akan sholat zuhur berkumandang adzan. Seharusnya punya pegangan hal seperti itu ya. Jangan membablaskan silaturahmi dipentingkan, sholat wajib diabaikan dan apalagi ditinggalkan. Itu sangat pelanggaran sekali ya. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah yakin jelas itu makan. Ya makanya mudah-mudahan kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, mohon ini channel kami Tulai Spridai bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat yang aku sama Pak Ustadz mengkaji tentang Al-Quran itu. Intinya membaca, bukan hanya baca Al-Quran tapi membaca apa yang Allah misalnya di kebenaran Allah yang ini. Jangan dibiasakan hal seperti tadi yang kami diskusikan, contoh di bulan Ramadan terus membaca Al-Quran, terus sifat-sifat iri dengki kepada orang lain. Hilangkanlah, istiqomahkan di jalan Allah yang benar-benar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya Ustaz ya. Insyaallah mudah-mudahan jadi bermanfaat, mengkupas ayat-ayat Allah bagi kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Semoga Allah sehatkan selalu dan mudahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Amin. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ashab wal qawmi lillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ashab wal qawmi lillah. Ji'na ila darik تنعم بأسرارك محبة من جارك والله أي والله عليك صلى الله يا خير خلق الله والأصحاب والقوم لله عليك صلى الله يا خير خلق الله
والأصحاب والقوم لله جئنا إلى دارك تنعم بأسرارك محبة من جراك ولأوي الله صلوا على محمد. Alhamdulillah.